Saat ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin banyak hal yang kita pertanyakan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu mengapa orang baik mengalami hal yang tidak baik. Kadang kita merasakan bahwa saat hidup kita itu sudah baik, kita sudah ikut Tuhan, kita saat ini mungkin sudah rajin gereja dan lain-lain, tapi kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sedangkan teman kita, tetangga kita, atau orang lain yang mungkin saat itu tidak aktif ke gereja, atau mungkin saat itu juga dia melakukan hal yang jahat, tapi hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih nyaman. Dan kadang kita juga merasa bahwa saat kita mungkin yang setia melayani, kita malah menderita. Dan saat kita mungkin orang-orang yang mungkin jahat, malahan lebih mujur, Bapak Ibu Saudara. Kadang ada banyak anggapan-anggapan lebih baik apakah kita tidak usah baik, tidak usah aktif ke gereja, karena buktinya ada banyak orang di luar sana yang tidak aktif ke gereja, yang tidak melakukan hal yang baik, tapi lebih sukses, lebih enak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini adalah pertanyaan bagi banyak orang di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 73 ayat 1, di situ dikatakan, sungguh Allah itu baik bagi orang tulus hatinya, tetapi aku hampir terpleset langkahku, sebab aku cemburu melihat orang yang fasik itu makmur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang yang namanya Asaf. Nah, Asaf waktu itu dia memang percaya bahwa Tuhan itu baik, tetapi dia mengakui bahwa hidupnya itu hampir tergelincir karena dia melihat orang jahat yang makmur, orang jahat yang lebih sehat, orang jahat yang lebih kaya, orang jahat yang lebih seakan-akan dilihatnya tanpa masalah, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa Tuhan memang baik, tetapi kenapa pada kenyataannya seringkali kalau kita melihat ada banyak orang-orang yang lebih jahat, orang-orang yang santai-santai dalam hidupnya, tidak aktif ke gereja, tapi hidupnya lebih enak, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita juga melihat di ayat-ayat selanjutnya di Mazmur 73 ini, dikatakan orang jahat tampaknya memang lebih beruntung, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 73 ayat 1 mulai, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, pemazmur mengatakan, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatai-ngatai dengan jahat. Hal pemberasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu pemazmur ini atau Asaf ini mengatakan bahwa melihat tampaknya orang-orang jahat itu hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang seakan-akan lebih rajin mungkin beribadah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, dia berpikir bahwa sampai di ayat 13 sampai 14 itu dikatakan seperti ini. Ayat 13 sampai 14 mengatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, jadi endingnya seakan-akan dia merasa pada waktu dia punya pandangan seperti itu, dia punya perasaan bahwa sia-sia aku jaga hatiku, sia-sia aku rajin ibadah, sia-sia aku lakukan ini dan itu, tapi kenapa aku melihat orang-orang yang tidak rajin ibadah, orang-orang yang tidak beriman itu seakan-akan lebih baik daripada aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita cenderung berpikir juga demikian tentang penderitaan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita punya indikator atau punya standar yang namanya
keberhasilan itu adalah sebuah kebaikan yang kita terima. Kita punya indikator, seringkali kita menutup mata bahwa sebetulnya terkadang kebaikan yang diterima oleh seseorang itu belum tentu baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau bahas sama-sama di tempat ini, kenapa di dunia ini tampaknya orang-orang yang jahat itu punya kehidupan yang lebih baik daripada orang-orang yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal itu yang terjadi dalam kehidupan ini yang seringkali kita alami? Nah, yang pertama adalah dunia ini bukan tujuan utama kita, tapi tempat sementara kita, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa dunia ini seperti terminal, bukan tempat akhirnya. Tapi rumah kita itu adalah tempat akhirnya. Yang terjadi di sini itu bukanlah yang namanya tujuan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang jahat bisa berhasil karena dunia ini belum disaring oleh keadilan Tuhan secara sempurna, Bapak Ibu Saudara. Nah, Anda bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mungkin tinggal di satu kos atau di hotel atau di mana, Anda mau mungkin tata rapi seperti apapun, Anda mungkin mau dekorasi seperti apapun, percayalah Anda tidak akan selamanya tinggal di situ, Bapak Ibu Saudara, karena itu bukan rumah Anda. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukanlah tempat yang akan kita tuju. Tempat yang kita tuju adalah kekekalan. Dunia ini cuma sementara. Makanya kenapa orang-orang baik di tempat yang orang-orang baik tempat sementara ini mengalami penderitaan daripada mungkin orang-orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami bahwa ujian dan pemberitaan yang kita alami di dalam dunia ini itu membentuk karakter kita. Emas itu diuji dengan api, Bapak Ibu Saudara. Demikian manusia diuji dengan yang namanya penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya penderitaan itu bukan kutukan, tapi alat untuk Tuhan mendidik kita secara ilahi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membentuk kita itu melalui yang namanya kesulitan dan bukan kenyamanan. Kalau saat kita mungkin saat ini mengalami yang namanya penderitaan, itu bukan sebuah kutukan, tapi itu adalah ujian yang Tuhan sedang bentuk yang namanya karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang baik itu diuji jadi lebih kuat, lebih sabar, punya empati yang lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang jahat yang mungkin saat ini mengalami hal-hal yang enak, tapi percayalah, itu mereka mengalami hal itu bukan karena mereka itu layak untuk mendapatkannya, Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang yang berkualitaslah yang akan mengalami yang namanya ujian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa waktu mungkin ada orang-orang yang mau masuk ke satu universitas yang lebih tinggi, pasti orang-orang yang berkualitaslah yang berani, yang melakukan tes atau ujian. Kalau orang yang tidak berkualitas seringkali mainnya sokokan, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang berkualitaslah orang yang mengalami ujian dan penderitaan itu. Kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu Saudara, yang namanya tukang logam atau emas atau apapun, pasti itu akan ditempa, Bapak Ibu Saudara, akan dibakar dengan pembakaran yang paling panas, dan itu akan muncul logam-logam yang sangat mulia, Bapak Ibu Saudara. Dan hidup kita pun seperti itu. Tempat ini sementara, Bapak Ibu Saudara, dan tempat ini adalah tempat untuk bagaimana kita itu ditempa dalam kehidupan ini. Amin. Nah, yang ketiga, yang kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara, kadang kenapa kita merasa bahwa orang yang ada di luar sana lebih baik hidupnya daripada kita? Kenapa hal itu terjadi? Karena sebetulnya kita tidak tahu semua cerita hidup kita. Kadang kalau kita hidup itu dalam keterbatasan, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat hari ini pada orang luar yang mungkin kelihatannya mengalami hal yang baik, itu adalah cuplikan kecil aja dari keseluruhan kisah hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Itu seperti kita nonton yang namanya film 2 jam,
Tapi karena kita cuma melihatnya 2 menit, melihatnya pada waktu masih baiknya. Tapi kita tidak tahu endingnya bagaimana Bapak Ibu Saudara. Kadang kita cuma melihat hal-hal yang secuplik demi secuplik, tapi karena kita tidak melihat keseluruhan semuanya Bapak Ibu Saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati dan keseluruhannya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menyimpulkan hidup kita itu buruk karena kita itu sedang dalam masa sulit, padahal justru Tuhan itu sedang menenun yang namanya kebaikan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kadang kita merasa bahwa hidup kita mengalami hal yang tidak baik. Kadang kita merasa bahwa orang lain lebih baik, tapi karena kita tidak tahu bahwa sebetulnya kemungkinan itu belum endingnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada seorang yang bernama Catherine Wolf, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang ibu muda, istri dari seorang pengacara, mantan model. Hidupnya itu tampaknya sempurna. Tapi ternyata pada usia 26 tahun, ia mengalami stroke yang membuat dia lumpuh sebagian tubuhnya lumpuh, dan dia mengalami kesulitan untuk berbicara. Dia harus belajar hidupnya dari nol, Bapak Ibu Saudara. Saat itu semua orang berpikir bahwa hidupnya sudah hancur, sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Tapi melalui dia setelah puluhan operasi, direhab, obati dan lain-lain, Catherine justru menemukan makna baru dalam kehidupannya. Dia dan suaminya mendirikan satu komunitas yang bernama Hope Hill, dan dia memberdayakan orang-orang penyandang disabilitas Bapak Ibu Saudara, dan keluarganya berjuang. Catherine ngomong kayak gini, aku pikir Tuhan sedang menghancurkan hidupku, tapi ternyata dia sedang menyusun ulang puzzle-nya dengan gambar yang lebih indah. Bahkan dia mengatakan bahwa hidupnya lebih bermakna, hidupnya lebih indah pada waktu setelah dia terkena penyakit ini. Karena pada waktu dia setelah penyakit itu, dia membangun sebuah komunitas, dan dari situlah hidupnya dia bisa menginspirasi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa bahwa hidup kita mengalami satu hal dan kita merasa kita sudah berakhir hidup kita saat ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang mungkin belum selesai dalam kehidupan kita, yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang tidak enak, tetapi kita belum tahu ke depannya Tuhan itu bekerja lewat apapun dalam hidup kita. Penderitaan pun Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu semua cerita hidup kita, karena kita belum meninggal saat ini. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan hidup kita saat ini adalah berkat ataupun kutuk saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena banyak orang yang tidak tahu tentang cerita kehidupan kita, tapi kadang kita sudah menyimpulkan sepotong demi sepotong kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain. Kita tidak bisa menyimpulkan hidup kita saat ini oleh karena kita belum tahu semuanya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikutnya, kenapa kadang kita merasa orang yang baik mengalami hal yang tidak baik? Karena kita punya persepsi terhadap baik dan buruknya. Itu persepsi kita tentang baik dan buruk itu berbeda dengan pandangan Tuhan. Pandangan kita tentang hal yang baik, pandangan kita tentang hal yang buruk berbeda dengan pandangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita anggap buruk, itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari segala sesuatu yang lebih merusak. Saya pernah menceritakan, ada dua orang sahabat Bapak Ibu Saudara, yang satunya takut akan Tuhan, yang satunya tidak takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan pada waktu mereka akan berpergian ke satu desa Bapak Ibu Saudara. Yang satunya ngomong, yang takut akan Tuhan, yuk kita berdoa. Yang tidak takut akan Tuhan ngomong, buat apa berdoa? Lalu dia tetap yang takut akan Tuhan minta untuk berdoa, untuk supaya Tuhan sertai selamat sampai tujuan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia berjalan memakai yang namanya satu angkutan, ternyata angkutannya mogok, angkutannya rusak ternyata di tengah jalan. Dan satu orang yang tidak takut akan Tuhan itu ngomong, percuma kan kamu berdoa? Buktinya Tuhan tidak menyertai kita mogok sampai kapan? Kayak gini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah itu dia
harus mencari yang namanya, karena sudah malam harus mencari penginapan dan tidak dapat penginapan, dan akhirnya dia harus ada di satu pos kampling Bapak Ibu Saudara, dan mereka harus ada di pos kampling seperti itu, dan dia besoknya baru bisa melanjutkan ke tempat, ke desa yang dia tuju. Dan satu orang yang tidak takut akan Tuhan itu ngomong, percuma kan kita sudah mogok, sudah kemalaman, dan kita terlambat saat ini. Paling kita semua percuma kan doa-doamu, Tuhan tidak sampai membuat kita selamat kan. Ternyata endingnya Bapak Ibu Saudara, sampai mereka ke desa yang mereka tuju besok siangnya, dan ternyata satu desa itu sedang dirampok besar-besaran. Ternyata doa yang dia mungkin anggap orang-orang tidak baik, semuanya mobilnya mogok dan harus menginap di pos kampling dan lain-lain, itu membawa yang namanya keselamatan. Kadang bagi kita hal yang buruk yang kita alami itu belum tentu buruk bagi Tuhan, karena yang buruk yang kita alami mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang lebih merusak atau lebih buruk dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara, keberhasilan orang jahat itu belum tentu berkat, bisa jadi alat Tuhan untuk mengungkap kesombongan mereka dan menjatuhkan mereka. Kita lihat kemarin ada kasus satu pengusaha yang anaknya waktu itu dia ternyata korupsi. Anaknya waktu itu gagal-gagalan memakai mobil dan ternyata platnya, nomornya palsu, dan diungkap semuanya. Mungkin awalnya kelihatannya hebat, kelihatannya berhasil, tapi keberhasilan itu ternyata sebuah hal yang Tuhan untuk ungkapkan dan menjatuhkan mereka nantinya Bapak Ibu Saudara. Jadi persepsi kita terhadap yang baik dan yang buruk itu kadang beda dengan Tuhan. Makanya kita tidak bisa menghakimi kehidupan kita atau kehidupan orang lain baik atau buruknya, karena kita tidak tahu tentang semuanya ini dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, saat anak kita yang masih kecil mungkin sakit dan kita bawa dia ke dokter untuk disuntik, kita mengira bahwa mungkin anak kita itu mengira bahwa papa mama kejam, kenapa kok aku harus disuntik pakai suntikan yang tajam kayak gini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kita melakukan itu bukan untuk anak kita tambah sakit, tapi untuk menghindarkan sesuatu yang lebih parah lagi. Makanya walaupun mungkin suntikannya sakit, tapi karena itu untuk kebaikan. Begitu pula Bapak kita yang di surga. Bapak kita yang di surga itu seringkali juga melakukan hal yang sama. Kadang kita merasakan hal yang tidak enak, itu bukan karena kita itu dijahati sama Tuhan, tapi oleh karena Tuhan itu sayang sama kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita tidak boleh punya persepsi yang baik dan buruk menurut pandangan manusia, tapi pandangan Tuhanlah yang harus kita penuhi, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak manusia yang punya salah pandangan atau perspektif yang salah terhadap Tuhan. Tapi kalau hal ini pun terjadi oleh Asaf yang itu, dia katakan, aku hampir tergelincir melihat orang-orang jahat mengalami hal yang baik. Tapi kita tahu ternyata di ayat 17 sampai 20 Bapak Ibu saya bacakan di ayat 17 sampai 20 dikatakan seperti ini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau tahu mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita bisa memandang hidup ini dengan baik, walaupun hal-hal yang tidak baik itu kita alami, yaitu caranya kembalikan perspektif kita itu pada waktu ada di dalam hadirat Tuhan. Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, segalanya akan berubah. Kita akan melihat bahwa akhir dari orang fasik itu akan runtuh ke depannya, dan kita tahu bahwa hidup kita itu tetap ada di tangan kuat yang selalu menopang kita, dan kita tidak akan menganggap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah hal yang jahat Bapak Ibu Saudara. Kuncinya untuk kita punya pandangan yang benar atas hidup kita adalah berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pandangan kepada kita, pandangan yang benar Bapak Ibu Saudara, bukan pandangan duniawi yang dangkal. Seperti Asaf,
Waktu itu akhirnya dia masuk ke dalam bait Allah, dia merasakan hadirat Tuhan, dan dia tahu bahwa hidupnya yang dianggap orang itu mungkin tidak baik, tapi dia tahu bahwa Tuhan sedang melakukan merendah yang baik atas hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita punya hal kerinduan untuk merestorasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau kembali dekat sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang memegang tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan baiklah kita mau lebih tinggal dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mengubah pandangan kehidupan ini. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan pasti melakukan hal yang baik atas kehidupan kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang namanya Anthony Ray Hinton. Dia adalah seorang kulit hitam. Pada waktu di tahun 1985, dia dituduh melakukan 2 pembunuhan, Bapak Ibu Saudara. Padahal waktu itu tidak ada saksi dan alibi-alibinya semuanya tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ternyata oleh karena dia orang yang miskin dan dia kulit hitam, dia tetap dikorbankan untuk dia yang harus dihukum. Dan dia dijatuhi untuk hukuman mati, Bapak Ibu Saudara. Dia dijatuhi untuk hukuman mati. Padahal dia tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk dia itu yang membunuh. Tapi karena dia miskin, tidak bisa membayar pengacara, dan dia juga kulit hitam, dia harus dikorbankan untuk dia yang dituduh membunuh dalam 2 kali pembunuhan itu. Tapi di dalam hidupnya, di dalam 30 tahun dia di penjara, Bapak Ibu Saudara, dia tetap berdoa, dia tetap di sel itu tetap menyembah Tuhan. Dan dia ngomong dalam hidupnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya di penjara bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena siapa saya. Karena saya seorang kulit hitam yang miskin, makanya saya di penjara. Tapi hidup saya tidak akan membenci mereka. Tapi yang saya tahu, mereka cuma bisa memenjarakan tubuh saya. Tapi iman saya dan kedekatan sama saya dengan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa dipenjarakan. Di dalam penjara, dia tetap hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan dalam artian kenapa aku kulit hitam dan miskin. Tapi dia tetap hidup dengan Tuhan. Setelah 30 tahun di penjara itu, ternyata ada satu orang yang namanya Brian Stevenson, seorang pengacara, Bapak Ibu Saudara, yang baik hati, akhirnya membuat banding dalam hidup keadilannya. Dan akhirnya dia diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Dia diselamatkan dan Mahkamah Agung membatalkan hukuman itu. Dan dia keluar saat itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu dia berkatakan, aku tidak benci kepada orang yang memenjarakanku, karena dia cuma memenjarakan tubuhku. Tetapi hubunganku dengan Tuhan itu tetap ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, dia mungkin bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa hidupku tidak adil? Kenapa aku dilahirkan sebagai kulit hitam? Kenapa aku dilahirkan miskin? Tapi hidupnya tidak menilai dari pandangan manusia. Karena dekatnya dengan Tuhan, dia tahu bahwa pandangan Tuhan itu berbeda dengan pandangan manusia. Saat ini kadang kita merasa bahwa hidup orang jahat itu lebih baik, tapi kita tidak tahu semua cerita dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup ini kepada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita.